Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester dalam mata kuliah pemrograman website dengan judul Sistem Booking Lapangan GOR. Selanjutnya, adapun kelompok kami, anggotanya saya sendiri, Nabila Nur Ramadan dengan NIM 2023-32002. Saya Novel Bernisidi dengan NIM 2023-32004. Saya Rio Adriano Arifin dengan NIM 2023-32007. Saya Ahmad Faridi dengan NIM 2023-32009. Saya Maisa Lavina dengan NIM 2023-32156. Baiklah, pada bagian abstrak, website sistem booking lapangan GOR ini kami rancang untuk memudahkan pemesanan lapangan olahraga secara online. Sistem dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Dan menyediakan fitur seperti registrasi, booking, pembayaran, dan verifikasi admin, serta cetak laporan. Dengan pendekatan waterfall, sistem ini berjalan otomatis dan real-time, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi serta transparansi antara pengguna dan pengelola. Selanjutnya yaitu use case diagram. Di use case diagram ini terdapat 3 aktor, yaitu customer, admin, dan super admin. Untuk customer dapat melihat daftar lapangan dan memesan lapangan. Untuk aktor admin dapat mendaftar akun, melakukan login dan logout, mengelola data booking, mengelola data lapangan, memverifikasi pembayaran, melihat statistik penyewaan lapangan, dan mengekspor laporan pendapatan. Untuk aktor super admin dapat mengelola data admin. Perbedaannya super admin dan admin dapat melakukan semua yang dapat dilakukan oleh admin, sedangkan admin tidak dapat yang dilakukan oleh super admin. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Yang pertama, kelas user. Kelas ini mempresentasikan entitas pengguna atau customer. Fungsinya adalah untuk menyimpan semua informasi pribadi pengguna yang dapat mendaftar dan melakukan pemesanan lapangan. Kedua yaitu kelas admin. Kelas ini menyimpan data untuk pengguna dengan hak akses administratif. Ketiga yaitu kelas lapangan. Kelas ini mempresentasikan entitas lapangan yang disewakan. Kelas ini berisi semua informasi detail mengenai setiap lapangan yang tersedia. Keempat, kelas jadwal booking. Kelas ini mencatat semua aktivitas pemesanan. Kelas ini menghubungkan antara user yang memesan dan lapangan yang dipesan. Terakhir yaitu kelas pembayaran. Kelas ini secara spesifik berfungsi untuk menyimpan detail transaksi pembayaran yang terkait dengan sebuah booking. Baik, selanjutnya akan ada demonstrasi dari website kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aji. Oke, ini adalah kita masuk ke bagian dari menu customer. Nah, pada ini merupakan tampilan utama dari menu customer sendiri, atau menu utama customer. Oke, pada menu utama ini terdapat tampilan. Di sini ada beberapa lapangan yang tersedia seperti baseball, bowling, volley, sepak bola, dan juga tenis, dan juga basket. Lalu di sini kita bisa memilih nih, bisa memfilter apa yang kita seperti jenis lapangan dan juga jenis dari harganya sendiri, mulai dari yang termahal hingga yang termurah. Nah, ketika kita memilih salah satu, misalnya kita pilih Malik Kundang ini, kita bisa lihat detail dengan di sini ada deskripsi seperti luas lapangan, kapasitas, lalu dengan kapasitas penonton. Dan juga di sini ada spesifikasinya sendiri seperti indoor, toilet, dan lampu sorot di sini. Oke, kita bisa langsung klik pesan sekarang untuk memesan. Oke, sebentar kayaknya sepertinya jaringan. Oke, masuk ke menu pembukingan di sini. Ini kita masukin aja, ada nama, lalu ada Gmail, lalu ada nomor apa yang aktif. Lalu di sini kita pilih tanggal bookingnya, kita pilih tanggal hari ini, tanggal 21 Juli. Oke, lalu di sini untuk jamnya sendiri itu bisa kita pilih. Namun untuk jamnya itu ketika sudah ada yang membooking, misalnya ada sudah yang membooking di jam 1, maka kita tidak akan bisa memilih di jam 1 ini. Tapi dikarenakan semua harinya tidak ada yang booking, maka kita bisa memilih semua hari di sini. Oke, kita pilih di sini mulai jam 3 lalu selesai jam 7. Nah, bisa dilihat di sini durasinya adalah 2 jam dan total yang harus kita bayar adalah 130.000. Nah, di sini kita bisa lanjut pesan dan lanjut bayar. Oke, di sini merupakan adalah menu pembayaran. Di sini bisa lihat di sini ada batas waktu pembayaran.
Lalu di sini ada virtual account di sini dengan nomor rekening yang wajib dibayar. Lalu di sini ada total tagihan yang bakal harus kita bayar. Lalu di sini ada garansinya. Lalu di sini ketika kita udah yakin dan sudah kita bayar, lalu kita langsung maju ke upload bukti. Oke, di sini tinggal kita tekan file bukti transfer, lalu sudah itu lalu kita konfirmasi dan upload. Oke, di sini sudah terlihat bahwa verifikasi sudah selesai. Oke, lalu kita bisa kembali ke dashboard. Oke, untuk menu admin akan dijelaskan oleh Dario. Benar ya. Oke, selanjutnya akan ada ketika menjadi admin. Ketika menjadi admin, admin akan login. Nah, ketika login ini, admin mengakses halaman login. Admin bisa memasukkan user, name, dan juga password pada form yang tersedia. Setelah itu, mengklik login ketika sudah mempunyai akun. Tetapi jika belum mempunyai akun, admin bisa membuat akun dan juga mengisi nama lengkap, email, dan lain-lain di form daftar akun. Setelah itu daftar. Tapi jika sudah, langsung saja kita login sebagai admin biasa. Nah, seperti ini tampilannya akan ada notifikasi login berhasil. Setelah itu akan dijelaskan oleh Rio. Oke, lalu yang selanjutnya ini merupakan tampilan awal dashboard adminnya. Dapat dilihat ini bisa kita set untuk periode waktunya di hari ini, minggu, bulanan, tahun, dan bisa custom. Lalu ada spesifik lapangannya atau pilih semuanya. Lalu sini ada total pendapatan, jumlah transaksi, lalu yang jumlah transaksi yang akan datang, lalu ada transaksi yang perlu tindakan, yaitu bookingnya hari ini. Lalu ada di grafiknya, lalu ini ada status lapangan saat ininya, lalu ada riwayat pesanannya. Dan ini ada pesanan masuk yang barusan kita lakukan, yaitu statusnya dengan menunggu verifikasi. Oke, lalu yang berikutnya ada halaman data booking. Di sini admin untuk mengecek seluruh data booking yang masuk. Ada prioritas, yaitu data booking yang masuk untuk pemesanan lapangan hari ini. Kalau ada booking yang akan datang, bukan hari ini, maka bukan prioritas. Lalu ada riwayat pesanan, yaitu untuk statusnya yang selesai atau hari yang sudah lewat, maupun yang dibatalkan atau ditolak oleh admin. Lalu juga bisa diurutkan. Lalu ada fitur create atau tambah, yaitu bisa kita menambahkan data dirinya. Lalu kita pilih lapangan yang tersedia, lalu ada jadwal mulainya, misal dari jam 5 hingga jam 9. Lalu tanggal booking hari ini. Lalu akan ringkasan booking, ini akan secara real time penghitungan kalkulasinya. Nah, bisa kita lihat jadwal bentrok, maka lapangan sudah di booking. Maka kita harus memilih untuk jadwal yang lain. Misal di besok, pilih lapangan, ini namanya. Oke, lalu kita simpan. Jadwal bentrok. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin karena ini sudah ada. Oke, karena tadi udah ada pesanan yang masuk, nah, admin juga bisa memverifikasi pembayaran. Admin bisa melihat bukti pembayaran oleh customer apakah sah atau tidak. Nah, bisa dilihat ini bukti pembayarannya bukan bukti beneran. Lalu admin bisa tolak bookingannya. Oke, untuk booking nomor 68 telah ditolak, maka akan masuk ke riwayat untuk status ditolak. Nah, maka akan masuk ke riwayat pesanan untuk ditolak. Lalu pada halaman data lapangan, admin juga bisa untuk kelola data lapangan seperti ada menambah, mengedit, ataupun menghapus. Untuk menambah sendiri, admin bisa menambah lapangan, lalu ada jenis lapangannya apa, lalu deskripsi singkatnya, lalu harga per jamnya, misal sini 60.000, lalu ada gambar lapangannya. Oke, misal sini contoh gambar lapangannya bebas, lalu kita simpan. Oke, lalu jika sudah menambah lapangan, maka akan lapangan terbaru paling atas. Lalu jika ada kesalahan atau mengganti, misal di sini deskripsinya kita ganti bebas, mungkin kita hapus deskripsinya, lalu kita update.
Di update ini bisa kita ganti nama lapangan, jenisnya, harga per jam, maupun gambar lapangannya. Lalu kita update. Nah, dapat kita lihat tadi detailnya kita hapus, maka detailnya akan terhapus. Nah, untuk berikutnya kita juga bisa hapus data lapangannya. Nah, jika kita menghapus, maka akan menghapus secara permanen. Oke, lalu tadi customer melakukan pemesanan. Nah, misal di sini ada 67. Jadi si customernya itu sebenarnya bisa mengecek status bookingnya sendiri, yaitu dengan fitur melacak pesanan. Misal di sini tadi kode ID booking 67 dengan nomor telepon untuk verifikasi. Kalau kita lacak, nah customer bisa mengecek status bookingannya, apakah sudah lunas, masih verifikasi, atau ditolak. Lalu customer juga bisa mencetak data bookingnya untuk dilakukan print stroke pemesanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.